Kita santai-santai aja dulu lah, anu kan harinya nih lagi mendung-mendung. Nah, itu tadi makanya jangan jangan coba-coba menentang Tuhan, sis lah. Jangan coba-coba menentang Tuhan dalam bentuk apapun. Karena Tuhan itu nggak pernah menciptakan kita tuh yang buruk adanya. Semua ciptaannya kita terlahir di dunia ini melalui kandungan orang tua kita, karena Tuhan punya rencana yang indah semua dalam hidup kita. Iyalah, bentuk apapun lah, bentuk fisik kita kah, apakah semua itu indah, baik adanya kok. Ya, jangan pernah putus asa. Ibu bilang jangan pernah menyerah. Harus dirimu bayar harga, bangkit dan semangat. Jangan terlena. Hidup tuh misalnya, ini kan selama ini kan dirimu tidur makan kerjaan. Enak lah dengan tidur makan aja tuh. Nggak enak kan? Gimana enak bagi dirimu? Kalau bagi saya sih enaknya nih. Enak. Terus kayak apa? Mau hidup di dunia ini cuma tidur, makan, diambil akan nasi, semisal kan. Semisal. Artinya tuh kan kita nggak berfungsi bagi diri kita sendiri tuh. Kita ngambil nasi nggak bisa untuk diri kita sendiri. Mau ke kamar mandi dituntun oleh ibu, semisal kan. Nggak dong. Tuhan kan nggak mau kita hidup begitu tau di dunia ini. Paham nggak? Paling tidak habis makan cucilah piring kita sendiri. Jangan dicucikan. Mau mandi ya mandilah. Mandiin diri sendiri. Paham nggak? Bayar harga. Berjuang hidup itu. Apa yang bisa dirimu kerjakan, kerjakan. Untuk bermanfaat bagi dirimu sendiri. Paham dah sis? Paham. Itu aja tadi lah. Iya. Harus semangatlah hidupmu. Tapi dirimu termasuk kuat kok. Termasuk kuat dirimu sis. Kuat tuh kenapa ibu bilang? Dalam kondisi nggak bisa melihat, kita aja nggak sampai 1 jam nah tutup mata, pejam mata, nggak bisa lihat tuh sudah nggak enak rasanya sis. Tapi dirimu termasuk kuat luar biasa loh. Ya loh, menjalani hidupnya. Itu. Nah, tadi si Dapa tuh bilangnya ada di punggungnya tuh ada kayak retak kah? Kalau punggung lo nih bekas kecelakaan. Kecelakaan. Kecelakaan apa tuh? Naik motor. Kecelakaan naik motor. Berarti masih usia kapan itu? Masih usia 13. 13 tuh berarti kelas SMP. Oh, SMP. Kelas 1. Kira-kira bahaya lah kecelakaan waktu itu atau hampir. Bahaya. Iya bahaya. Sempat masuk rumah sakit kah? Oh, masuk rumah sakit. Terus ya makanya ini agak mereng gitu lah. Oh, mereng. Retak gitu ya. Nah, itu kecelakaan. Nah, yang dibilang dokter tadi ujarnya Dapa nang 7 tahun kah apa? Itu penyakit jantung. Penyakit jantung. Itu pas ulun ketahuannya tuh pas umur TK tuh. Awalnya ulun gemuk dulu pas sebelum TK tuh gemuk. Terus habis itu ketahuan dokter tuh pas TK besar. Anak ini punya penyakit jantung. Jantung ulun bocor tuh 4 lubangnya. Makanya ulun nggak bisa gemuk. Itu karenanya. Terus ya divonis tuh pas kelas 1 SD tuh divonis sama dokter tuh pas mau naik ke kelas 1 SD itu umurnya sampai 7 tahun aja katanya. Ujar dokter 7 tahun. Itu dokter spesialis jantung yang bilang 7 tahun tuh sejak yang diperiksa itu ya? Ya, diperiksa. Berarti kalau sampai sekarang sudah berapa tahun itu hitungannya? Jauh. Sekitar 13 tahun. Oh, sudah 13 tahun. Maksudnya usia umurmu dibilang 7 tahun aja waktunya. Nggak bisa lebih dari 7 tahun. Terus itu disuruh operasi. Kata dokternya ini operasi tuh. Ini harus operasi katanya. Terus ulun nggak mau dioperasi ulun. Kayak gitu.
kan Gitu. papa sama mama ulun mau operasi kan, Mm-mm. nggak apa-apa aja dioperasi aja nggak sakit kok katanya, tapi ulun nggak mau. Habis itu ulun malah apa pengen ke Mekah. Waktu itu Nah, pengen ke Mekah, apa nah, tujuannya? ulun bilang kalau misal ke sana ulun bisa sembuh. Terus ulun dikabulin sama mama ulun, Dia apa? dikabulin permintaan ulun kayak ke Mekah sekeluarga. Tadi maksudmu tuh pengen ke Mekah itu Iya. setelah sembuh atau Sebelum itu belum operasi. Jadi mama nih mau operasi ulun, tapi ulun nggak mau. Kata ulun uangnya mending buat umroh, kata ulun. Daripada operasi kan mahal juga sama harganya. Kata ulun kayaknya ke situ bisa sembuh aja, ulun bilang. Terus akhirnya berangkat sekeluarga, terus ulun dimandiin di sana pakai air zam-zam tuh. Setelah itu tuh ulun udah nggak kambuh-kambuh lagi tuh. Alhamdulillah, kuasa Tuhan. Kalau sebelum pas ulun berangkat ke Mekah tuh ulun sering mimisan. sering mimisan? Sering mimisan terus capek biru. Nih bibir nih biru sama kuku nih biru. Kalau kecapean. Tapi setelah itu tuh alhamdulillah jarang lagi kumat dah. Oh, Terus gitu. habis itu ya akhirnya bisalah melewati 7 tahun lebih dah. Bahkan sampai belasan tahun ini sampai hari ini. Mama ulun kalau misal pas hari ulang tahun ulun pasti menangis. Keingatan itu. Oh, hari ulang tahun iyalah. Nah, Oh, kayak itu. Nah, itu soal jantung tuh beda lagi hubungannya sama yang kecelakaan tadi, lain lagi kisahnya. setelah itu iya kecelakaan tuh pas SMP itu, tapi sudah waktu sekolah. Apa tadi mana duluan kecelakaan sama yang jantung Bukan itu? jantung. Kalau jantung bawaan dari lahir kan. Oh, jantung bawaan lahir lah. Mm-mm. Nah, kecelakaan itu setelah dari Mekah kah atau sebelum itu? Setelah beli bukan. Oh, setelah. Nah, Sudah. itu salah satu Jadi, teguran juga itu berarti. teguran gara-gara ditegur orang tua tuh katanya jangan main-main katanya. Ternyata Iya, iya. Nah, jadi gini, kan dirimu tadi kan berniat. Kalau dirimu ke Mekah, bilangmu kan lebih baik uangnya dipakai ke Mekah Iya. ketimbang operasi. ya, Dikabulkan oleh orang tuamu. iya, Jadi sekeluargaan ke Mekah. ya. Ternyata setelah dari Mekah sembuh dirimu. Bukan sembuh sih, kayak berkurang, nggak kambuh-kambuh lagi. Sembuh total mas Belum. masih ada lah. Ya masih sakit kayak, tapi itu kayak nggak kayak dulu kayak sering mimisan, lemas badan. Kalau sekarang alhamdulillah bukan sembuh, cuma kayak nggak kumat lagi dah gitu. Iya. Ya artinya tuh butuh proses lah pemulihan kesembuhanmu. Iya. Nggak langsung sembuh total waktu itu Nggak, kan. sering minum obat juga kayak sari tripang laut. Nah kalau begitu kan berarti memang ya niatmu tadi itu kan sebenarnya ya terjawab. Kalau ke Mekah tuh bukan untuk kesembuhan, ya ikhtiar. Maksudnya ikhtiar tuh berminta kepada Tuhan gitu kan kesembuhan, tapi nggak langsung sembuh total enggak. Tapi ya alhamdulillah kayak berkurang gitu sakitnya. Ya butuh proses kan, nggak mungkin instan juga kan. Enggak. Nah jadi setelah itu kan sebenarnya sudahlah, ya terjawab lah, namanya doamu itu kan terjawab gitu kan, niatmu itu terkabulkan. Nah, setelah itu tiba-tiba kecelakaan, itu pun teguran. Nah, teguran berarti karena ada kesalahan di situ dalam perjalanan itu, lalulah ditegur melalui kecelakaan. Tapi kecelakaan itu pun ya bersyukur dirimu masih selamat sampai hari ini. Nah, jadi kalau sudah begitu, sudah pernah punya perjalanan hidup dirimu ya tentang di jantung. Ini pesan ibu ya, pesan ibu soal ini. Kalau sudah bermasalah di bagian dalam mengenai jantung tadi, paru-paru kan itu lain lah. Kalau paru-paru ada juga asma dari Asma. Nah, iya. Nah itu yang ibu pesan tuh, kalau bisa jangan rokok masuk ke dalamnya. Dengar inilah pesan ibu. Karena gini, kan ibu belum tahu kisahmu nih. Barusan hari ini nih, ibu dengar kisahmu. Tiba-tiba ibu tergerak untuk menyampaikan hal rokok. Karena ibu mendengar dari kisahmu barusan bahwa dirimu pernah punya sejarah itu tadi.
di bagian dalam jantung paru-paru itu. Nah, mensyukuri anugerah Tuhan yang sudah dia kasih pemulihan buat dirimu. Apalagi dokter pernah bilang kan usiamu tuh 7 tahun saja kan. Waktu itu ternyata sampai sekarang belasan tahun dirimu masih diselamatkan. Nah kalau sudah gitu dirimu mensyukuri anugerah Tuhan hidupmu itu. Jangan dicemari tubuhmu itu dengan rokok, jantungmu atau paru-parumu itu tadi dengan asap-asap rokok dan sebagainya. Iya, karena kita kada tahu dalam perjalanan waktu entah kapan semisal begitu tiba-tiba ada Tuhan bisa menegur supaya apa ya? Ya Tuhan tuh bisa aja menegur kita kalau seolah-olah kita tuh tidak mensyukuri anugerah Tuhan. Sudah diberi pemulihan, misal kesembuhan kayak gitu. Berarti dirimu nih mirip-mirip ini Christian punya perjalanan dulu di bagian dalam. Makanya dia tak larang keras kalau urusan menyentuh rokok. Karena saya bilang kamu ingat enggak masih bayi, masih kecil, dirimu punya masalah di bagian jantung, di bagian paru-paru. Nah, satu-satunya pasien berjejer nih anak-anak sebaya dia waktu itu bayi tuh. Yang lainnya sebagian dipanggil Tuhan. Dia yang satu-satunya diselamatkan di dalam ruangan anak bayi itu. Dan dia dikatakan anak yang paling sabar untuk menerima impusan. Itu berapa impus loh. Berapa jarum banyaknya tubuhnya masih kecil. Sini Banyak. Sebanjur tubuh. Semua pasti lubang-lubang hidung, lubang mulut, lubang apa, lubang telinga. Dimasukkan selang kan? Kalau selang enggak, cuma ini disuntik sebanjur tubuhnya. Terus dikasih infus tapi tangan. Nah, makanya harus ingat loh. Peristiwa ini ingat. Artinya itu Tuhan itu baik, masih menjaga, melihara dirimu sampai detik ini. Sebenar-benarnya. Jadi jangan dirusak-rusakin tubuh, memasukkan benda-benda yang asing lah, benda-benda apa aja lah ke dalam tubuh. Tuh kalau sudah tubuh diberikan kesehatan, anugerah, kekuatan dari Tuhan tuh jangan dicemari dengan hal-hal yang contoh asap rokok, semisal dan lain-lain ya. Atau minuman-minuman sejenis alkohol, minuman keras atau apa. Karena kalau Tuhan menegur, bilang Tuhan kamu nggak ingat lah, kamu nggak bersyukur kah? Aku sudah sembuhkan kamu, aku sudah beri waktu panjang untukmu hidup di dunia ini. Bilang Tuhan, tapi jangan kamu kotori jantung dan paru-parumu. Paham maksud ibu? Nah makanya kan ibu nih ngelarang keras juga untuk Christian tuh, hal-hal yang merokok dan lain sebagainya. Karena itu tadi, dia pernah punya perjalanan begitu, tapi Tuhan sembuhkan. Satu-satunya dia diselamatkan loh waktu itu sebenarnya. Selang semua di tubuhnya itu. Jarum semua. Makanya ya betul juga dirimu bilang agak sedikit badan sama tuh. Walaupun makannya juga kuat, sehari misalnya berapa kali ya semisal. Ya begitu-gitu badannya dia. Selain itu juga memang keturunan memang bibit ya cangkoknya juga kan postur tubuh ya memang tinggi. Nah itu tadi dapat ibu bilang. Makanya ya hati-hati menjaga tubuh kita. Itu sebenarnya kan melihat kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan saat itu. Dirimu dikasih kesempatan selamat hidup sampai detik ini nih sebenar-benarnya kan. Nah, jangan dirusak-rusakin tubuh itu dengan hal-hal yang masuk ke dalam sejenis minuman, cairan, apapun bentuknya, asap rokok dan lain sebagainya. Ingat loh yang begitu-gitu. Kalaupun sudah bisa merokok, misalnya kecanduan atau apa ya, bisa belajar mengurangi sedikit-sedikit. Harus tetap mengingat, iya, aku diberi selamat sampai hari ini. Dari jantungku sehat, tubuhku sehat, paru-paruku sehat sampai hari ini. Ingat loh, kadang-kadang Tuhan tuh bisa tegur kita juga, supaya kita tuh sadar, mengingatkan kembali, bahwa aku pernah nyembuhin kamu, bilang Tuhan kan gitu. Masa kamu lupa? Gitu, nggak mengingat kebaikan aku, anugerahku dalam hidupmu, permintaanmu dikabulkan. Bisa Tuhan gitu kan? Nah itu tadi, sama juga dirimu punya pernah kecelakaan loh, Tuhan kasih selamat sampai hari ini. Nah itu, jadi ini bukan untuk Dapa aja loh Dani, untuk Dani juga Dan. Ya, jangan mentang-mentang aku nggak punya peristiwa jantung dan paru-paru. Masa hidupku merokok aja aku sepuas-puasnya, sekuat-kuat tenaga. Rokok aja terus. Kayak gitu ya. Ingat loh yang begitu-gitu. Makanya banyak orang tuh kalau sudah Tuhan tegur keras, dia peminum misalnya, peminum kelas berat nih misalnya. Kalau belum dia diizinkan Tuhan, ditegur melalui sakit penyakit tubuh dia nggak akan berhenti minum. Jadi maksudnya tuh nggak usah kita bertobat sadar dulu setelah kita diizinkan sakit, baru berhenti minum, semisal kan. Ya kan gitu. Ada orang sampai mabok-mabokan yang menyiksa-nyiksa diri gitu. Masih aman-aman dia berjalan. Tapi kalau misalnya Tuhan tegur, lewat sakit, sampai nggak bisa bergerak tergeletak puluhan juta habis duit. Tuh kayak apa? Nah jadi jangan menunggu Tuhan yang menegur. Kalau ada orang lain yang sudah menegur kita, itu artinya utusan perantaranya yang memberitahu.
Makanya kadang kalau orang bebal, semisal orang kalau sudah ditegur terus berkali-kali, dia ndablek, nggak mau dengar, dianggapnya hal sepele, hal biasa teguran orang. Nanti kalau Tuhan sendiri yang menegur bagaimana? Bilang Tuhan, aku sendiri yang menegur, bilang Tuhan, ya kan? Nah, masa menunggu Tuhan sendiri yang tegur, baru sadar, baru aku ampih, berhenti aku merokok, berhenti aku minuman, semisal. Kayak gitu kan? Nah, hal-hal begitu. Ibu tuh anti-anti sekali loh sama si ini Juatian nih. Ya itu dia dulu tuh stepnya nggak ketolong loh. Serba salah, nggak bisa kena tidur di lantai, nggak boleh kena angin, nggak boleh makan ikan peda, nggak boleh makan telur. Pokoknya serba apa-apa tuh sensitif. Sudah langsung, pokoknya kalang kabut sudah ngurusnya. Anugerah dia itu sebenarnya. Diberi keselamatan. Makanya sekarang ingat, setiap kali dia mulai misalnya mau belajar ikut rokok teman-teman, ingat peristiwa Tuhan sudah sembuhkan tuh, jangan rusak-rusakin tubuh itu, jantung, paru-paru itu, kayak gitu, dapa. Nah, jadi ibu beritahu begini karena ibu baru dengar kisahmu kan, yang tadi ada retak apa di belakang tuh. Si Dani juga dan lah ibu bilang, oh Dan, tuh ngapain juga kita rusak-rusak tubuh kita, dan tubuh kita ini sudah Tuhan ciptakan nih baik adanya loh. Masukin sejenis misalnya minuman-minuman apa, cairan, minuman keras atau apa. Iya kan? Merusak tubuh jantung kita. Lalunya paru kita itu keras kan? Nih ibu kasih tahu. Tubuh kita ini adalah bait. Bait tempat roh Allah tinggal. Artinya bait itu tempat kediaman roh Allah. Roh Tuhan. Nih roh Tuhan tuh tinggal di dalam kita kan, berdiam di dalam kita. Contoh kalau banyak sampah di dalam tubuh kita, berarti roh Allah tuh nggak betah. Paham maksud ibu? Sampah tuh kan macam-macam. Sampah kepahitan, sampah kebencian, sampah iri dengki, sampah dendam, sampah semua yang berbau najis, berbau amis, berbau yang tidak-tidak. Ya kan, apa roh Allah itu, roh kudus, roh suci itu, roh kebenaran apa betah diam di dalam kita. Makanya itu yang dibilang ibadah setiap hari kita. Nah, masuk ke marifat ya, dapa. Nah, makanya yang dibilang ibadah setiap hari itu, ya kita menjaga tubuh kita. Karena roh Allah itu, roh kebenaran, roh suci, roh kudus tuh diam, tinggal di dalam kita. Tidak jauh di mana-mana, dia ada di dalam kita. Jadi jangan lagi kita, di mana sih Tuhan? Tinggal di mana sih Tuhan? Nggak ada tuh Tuhan. Nanti sampai kiamat nggak bakalan kita bisa menjangkau, bisa mengenal, dan bisa ketemu dia. Jangan kita ada perkataan begitu. Dia tidak di mana-mana, di dalam kita rohnya. Kenapa dibilang di dalam kita? Ya kan? Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa pertama kali. Dapa? Menciptakan manusia, Adam dan Hawa kan? Awal mulanya. Nah, sehingga terjadilah manusia pertama. Manusia pertama itu tidak bakalan bisa hidup tanpa ada hembusan roh Allah dihembuskan ke dalam diri manusia. Dihembuskan ke dalamnya itu, dia nggak menjadi manusia hidup. Dia belum menjadi manusia hidup. Sudah menjadi manusia, berwujud manusia. Tapi dia belum menjadi hidup karena belum ada roh Allah yang dihembuskan ke dalam Adam dan Hawa pertama kali itu. Nah itu. Jadi, kenapa manusia jadi berdosa sampai hari ini? Ya karena Adam dan Hawa juga manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Gara-gara apa yang jatuh ke dalam dosa? Gara-gara apa? Tahu nggak sih dirimu? Nah, si Adam kenapa dia jatuh? Karena makan buah koldi. Sama jawaban kalian dua. Nah, buah koldi itu adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buah koldi itu. Tapi dilanggar. Dilanggar kan? Nggak dengar kan dia? Dia makan kan? Jatuhlah dia ke dalam dosa di Taman Eden itu. Digoda oleh Setan. Iya, berbentuk wujud si ular. Iya loh. Itu setan yang menggoda dia. Iya betul. Nah, makanya kenapa nanti endingnya kan kenapa kita harus menjaga tubuh kita? Ya karena roh Allah ada di dalam kita itu. Nah, jadi sejak Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, ya kan, melakukan dosa itu, terputus hubungan manusia ini dengan Allah, terputus. Pada saat terputus itu seolah-olah jauh, hubungan kita tidak terkonek kan. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup kembali dalam kematian tadi setelah berbuat dosa, jatuh dalam dosa, terputus hubungan dengan Allah tadi? Berarti harus kita kembali bertobat.
Kembali datang lagi memperbaiki diri kita supaya hubungan kita terkonek baik lagi sama Tuhan, dipulihkan hidup kita dari pelanggaran dan dosa kita tadi. Kan dari dosa turun-temurun itu kan tambah lagi dosa kita sampai hari ini yang kita perbuat. Setiap hari kan kita buat dosa nih tanpa kita sadar. Setiap harinya. Nah, itu yang harus kita kembali, kita bertobat. Nah, dengar Dani ya di sini. Belum tentu bisa dengar Ibu hari-hari begini nanti. Kalau jadi Ibu sampaikan hal-hal gini. Nah, kenapa harus kita kembali? Ya memang tidak mudah, tidak gampang, nggaknya instan. Paling tidak kan sudah mendengar apa yang Ibu beritahu, ya kalian nanti dengan sendirinya lah paham, mengerti. Kalian mau ngambil jalan hidup keputusan kalian itu. Setelah mendengar apa yang Ibu sampaikan ini. Nah, oleh sebab itu kenapa kita harus kembali sadar, kita pemulihan, pemberesan, berdamai dengan Tuhan. Setelah terputusnya hubungan tadi. Makanya orang itu sudah mati di dalam kita, terputus itu tadi. Iya kan? Kita memang terlihat hidup. Tapi yang hidup tubuh jasmani. Tubuh jasmani kita yang hidup. Kita bisa beraktivitas, bergerak dalam segala apapun bentuknya. Bisa menjadi hidup, terlihat hidup. Tapi sesungguhnya kita mengalami kematian. Apanya yang mati? Iya, kerohanian kita. Mati, hampa, kering. Makanya orang kadang-kadang bisa tidak merasakan ada damai sejahtera dalam tubuh dia itu, dalam hidup dia. Dia cari damai sejahtera, cari ketenangan itu kemana dia cari kemana dia mencari ketenangan di batin dia nggak temukan itu. Padahal kan ketenangan, kedamaian batin itu ya itu tadi kita harus memperbaiki diri kita supaya kita terkonek sama Tuhan. Dan kita harus mengenal Tuhan kita, mengenal Tuhan yang kita sembah itu. Ya kan, kalau kita nggak mengenal Tuhan yang kita sembah, berarti kita ibadah menyembah dalam kekosongan. Ingat pembahasan saya kemarin, menyembah dalam kekosongan kan, kayak gitu. Makanya kenapa kita harus menyembah Dia, kita harus mengenal yang kita sembah, supaya tidak ada penghalang antara penyembah dan yang disembah. Makanya kita jadi terhubung dan terkonek saat roh kita menjadi hidup, menjadi bangkit kembali. Sehingga setiap permohonan doa apapun yang kita naikkan di hadapan Dia, Dia terima. Dia sambut, inilah anak yang kukasihi. Dia bilang, Dia terimalah setiap doa permohonan kita. Makanya kadang-kadang doa kita juga bisa Tuhan jawab, bisa juga belum nanti. Bilang Tuhan doa kita. Jangan putus asa. Kenapa doaku nggak dijawab-jawab? Sudah bertahun-tahun aku berdoa. Semisal. Jangan marah. Jangan kecewa, di mana sih Tuhan semisalnya. Nggak ada ti Tuhan nih, nggak ada. Nanti bilang Tuhan, tunggu dulu nak. Saat ini aku belum menjawab doamu. Tunggu dulu, nanti aku jawab. Nah karena apa? Berarti masih ada yang harus diperbaiki diri kita sama Tuhan. Terus diproses. Gimana? Katanya Tuhan, kamu minta sama aku, tapi kamu nggak dekat sama aku. Iya, itu dibilang nanti menyembah kekosongan. Iya. Iya kan? Nggak ada. Ke siapa mau menyembahnya? Karena dia tidak mengenal tadi. Nah, mengenal dan menghubung. Tidak ada penghalang lagi. Ya kan? Dan jadi kita itu bukan hanya sekedar beragama. Nah, memang harus kita memiliki iman yang harus terus bertumbuh dewasa. Diperdalam dan dipertajam itu tadi. Sebenarnya. Dan lah. Nah, itu tadi si Dapa kembali. Nah, terus gini, memang kita manusia nggak ada yang sempurna semuanya karena kita sudah ada namanya benih keturunan Adam dan Hawa itu sudah ada dosa kan. Paling tidak kan kalau sudah mendengar gini ya kita ya secara perlahan kita juga belajar berjuang. Semua orang juga semua butuh perjuangan untuk merubah diri, merubah nasib. Sehingga nih yang muncul adalah manusia roh, manusia batiniah. Tahu enggak manusia batiniah? Hah? Nah, manusia roh yang diperbaharui semakin hari, manusia batiniah yang diperbaharui setiap hari melalui karakter kita. Karakter itu yaitu berbicara tentang akhlak. Tahu? Akhlak, tabiat, kelakuan. Kayak gitu. Semua kita tuh belajar mau berjuang ke sana. Nggak ada yang orang sempurna, bim salabim langsung. Kita juga namanya nggak ada yang kayak orang malaikat tuh mau orang sudah luar biasa lahnya dipakai hamba Tuhan bagaimanapun. Kayak gitu, tetap juga dia butuh proses dan perjuangan. Selagi dia masih bernapas di dunia, dia selalu menjalani proses masing-masing. Kita nih ada proses semua. Kayak gitu. Kenapa kita harus membahas hal gini? Kita jangan sibuk memikirkan makanan jasmani. Paham? Yang kita rawat diri kita ini untuk makanan jasmani. Tapi kita tidak merawat untuk makanan rohani. Karena makanan rohani ini adalah kalau kita sudah meninggal dunia, kita akan kembali ke rumah kita. Yaitu ke akhirat, ke sorga.
Gitulah, kembali kita ke sana. Terus kalau kita plek meninggal dunia, semisal kemana kita itu? Ditaruh di mana? Dibuang di mana? Kita itu kalau sudah meninggal dunia semisalnya. Kalau kita tidak memperbaiki, memberi makan sekenyang-kenyangnya rohani kita. Nah, kalau kita terus memperhatikan makanan daging ini kan nih tubuh jasmani kita ini. Ini nanti kalau sudah meninggal dunia, ini nggak berguna, dikubur di dalam kembali ke debu dan tanah. Kubur di kuburan sana. Tubuh jasad kita ini, maksudnya tubuh jasmani ini dikubur. Terus roh kita yang kita pelihara selama hidup di dunia ini, yang kita hidupkan, kita bangkitkan, itu nanti akan pulang kembali ke rumah kita di sana. Semua kita kan pasti akan kembali ke sana. Kalau kita sudah mempersiapkan hidup kita selama di dunia ini, kembali ke sana. Jangan mentang-mentang, syukur sudah, misalnya bapakku orang tuaku sudah duluan meninggal dunia. Tenang aku sudah. Dia sudah duluan, jangan tenang-tenang kita. Pertanyaannya selama dia masih hidup, apa yang sudah dia kerjakan berguna untuk Tuhan selama di dunia ini? Sudah bermanfaat belum? Sudah memiliki karakter ilahi belum? Pertanyaannya, jangan kalau sudah meninggal. Mati-matian kita doakan dia kalau dia sudah meninggal. Sudah terlanjur meninggal. Saat dia masih hiduplah didoakan. Saat dia masih hiduplah diberitahu hal-hal begini. Diberitahu supaya dia mendengar itu. Saat dia ada di dunia ini, gitu. Nah, kenapa pentingnya kita sering mendoakan orang lain, Dapa? Walaupun orang nggak lihat, Dapa, walaupun orang nggak tahu, kita sering mendoakan kepentingan banyak orang. Nggak perlu kita dipuji orang. Walaupun orang nggak lihat kita berdoa, nggak apa-apa. Antara kita dan Tuhan yang tahu, kita berdoa semisalnya. Mendoakan banyak orang. Karena itu upahnya di sorga besar. Dengan diamnya kita mendoakan orang lain semisalnya. Itu dicatat di dalam kitab buku kehidupan di sorga sana. Di akhirat sana ada bukunya. Buku catatan. Kitab kehidupan. Semua kita ini, nama-nama kita terdaftar enggak? Coba bayangkan. Nama kita ini terdaftar enggak di sorga? Oh Dani, oh Dapa. Terdaftar enggak di sana? Kalau enggak terdaftar bagaimana? Berarti kita enggak kenal Tuhan kita. Dia enggak kenal kita sebagai anaknya. Kenapa dibilang anak? Dapa anaknya Tuhan karena dekat. Hubungan dekat tadi, jadi bukan menyembah yang kekosongan. Kalau menyembah kekosongan berarti siapa yang disembah? Kadada menyembah siapa? Cuma nyebut Tuhan, misalnya tahu aja Tuhan, tapi kita nggak mengenalnya bahwa ada Tuhan, Roh Allah di dalam kita ini. Nanti malah nama kita nggak terdaftar, tercatat di sana. Saat waktu pengadilan, Tuhan datang yang kedua kalinya, Dia menjemput kita, membangkitkan orang yang sudah mati lebih dulu, dia bangkitkan, dia hakimi, dia adili saat itu. Setelah dibuka, oh nama Dani ada, oh nama Dapa ada. Berarti Tuhan kenal nama-nama ini. Oh, tempatnya di sorga yang ini. Ini karena kita ini kan di dunia sementara sebenarnya. Bukannya kekal kita di dunia ini. Plok, besok meninggal mana tahu kita. Terus kemana kita nanti meninggalnya misalnya. Lebih bagus misalnya Tuhan memanggil kita di saat kita mungkin sedang melakukan hal-hal yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan itu. Kan kalau kita melakukan yang memuliakan Tuhan, dia juga senang, kagum dia sama anaknya. Anakku, dia bilang. Luar biasa engkau ya selama di dunia, dia bilang. Anak yang kusayang, anak yang kukasihi. Bayangkan kalau disayang Tuhan bagaimana? Dikasihi oleh Tuhan nih, dielus-elus Tuhan. Jangan karena, Tuhan itu mana Tuhan, gak pernah kita tahu, gak pernah kita lihat. Apa? Kayak gitu, Mai. Ini bukan cuma untuk mereka, untuk dirimu juga, Sis, Mai. Untuk semuanya yang Ibu sampaikan ini. Ya, berjuang kita tuh. Paling tidak kita memperbaiki manusia batiniah, manusia roh kita itu. Memang kita ini kan, ya manusia nggak sempurna. Tapi kan kita mau mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan, ajarin ke kita. Secara proses perlahan kita. Kita mau berubah sedikit demi sedikit. Semua kita ini semua belajar kok proses di dunia ini. Karena ada orang yang sempurna di dunia ini. Kayak gitu, Sis. Ya loh. Iya, Dap. Luar biasa dirimu, itu pesan Ibu yang mengenai dirimu dikasih keselamatan loh sampai hari ini. Iya kan? Ternyata sampai sekarang udah belasan tahun dirimu masih izinkan ada di dunia. Berarti kan Tuhan punya maksud dan rencana buat Dapa. Tugasmu Dapa belum selesai di dunia ini, bilang Tuhan. Tuhan mau dirimu jadi terang, jadi lentera. Jadi garam. Tahu enggak garam? Garam. Garam, menjadi garam untuk orang lain. Menjadi garam, menjadi terang dan garam dunia. Nah, garam itu kan, tuh garam masakan di dapur kan asin.
tanpa pakai garam, sayur mayur, masak ikan, masak apa kan tawar. Tanpa ada rasa asin kan garam. Makanya itu kenapa kita harus menjadi garam bagi sesama, bagi orang lain untuk menggarami orang. Supaya ada rasa. Contoh, orang sedang terpuruk. Contoh ya, orang sedang terpuruk berarti kita menggarami dia. Membangkitkan dia. Paham maksudnya? Itulah yang dibilang kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Dunia membutuhkan dapa. Dunia membutuhkan terang, membutuhkan garam lewat dapa. Jangan kita menginjak-injak orang. Itu bukan menjadi garam. Jangan kita menindas orang. Misal orang lagi sangat terpuruk kita tindas. Itu bukan menjadi garam namanya. Menyiksa orang. Nah, seberapa banyak orang hancur melalui kehadiran kita? Seberapa banyak orang jatuh dalam dosa gara-gara kehadiran kita? Seberapa banyak orang terpuruk gara-gara kehadiran kita? Berarti kita harus balikan keadaannya. Seberapa banyak orang dihidupkan, dibangkitkan melalui kehadiran kita. Ya kan, seberapa banyak orang bertobat melalui kehadiran kita. Gitu. Seberapa banyak orang diselamatkan dalam bentuk apapun melalui kehadiran dapa. Kan gitu. Berarti yang mana yang kita pilih, Dani? Milih yang ini tadi kan? Menjadi garam dan terang dunia kan, dapa. Nah, walaupun ada figur yang pernah kita lihat nih, contoh dapa. Figur atau semisal kan orang tua kah, tetangga kah, atau siapakah keluarga kita nggak mencerminkan semisalnya. Nggak mencerminkan dia hidupnya begitu, bagaimana aku bisa mencontohi misalnya. Nggak bisa aku mencontohi, hidup dia aja begitu, nggak usah ikutin jejaknya dia. Yang penting kita yang harus merubah diri kita. Gitu, komitmen, punya pendirian, punya prinsip hidup diri kita. Ya sis Maya? Dirimu dalam kondisi nggak bisa lihat tuh, Mai. Ibu sering sudah ngomong-ngomong begini nih. Nggak ada cara lagi Ibu untuk nolongin dirimu. Ibu nggak punya uang banyak untuk nolongin. Ya ini, melalui perkataan-perkataan inilah yang Ibu sampaikan. Ya, terima kasih ya. God bless, Tuhan memberkati kalian. Terima kasih. Selamat berbuka puasa ya. Itu si kakak berkatinya lagi masak di dapur. Mana dia tadi? Tunggu aja dulu. Oke. Oh, dia masak untuk berbuka puasa. Iya, pakai celana pendek sih nggak apa-apa sudah. Namanya di dapur. Dia memasakkan untuk si Dani Dapa yang mau berbuka puasa ini.